Adapun ini fasal menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Selama ini yang ada di otak kita, kalau kita bilang, oh dia tuh sudah balik, anak kita ini sudah balik apa belum? Apa yang ada di otak kita dengan kata-kata balik tersebut? Maka ulama menjelaskan, balik itu ialah wusulu haddit taklif, sampainya seseorang ke batasan di mana dia sudah dibebankan syariat. Bila sudah balik berarti dia sudah sampai. Sampai apa? Sampai batasan dia terkena beban hukum syariat. Yang wajib harus dia kerjakan. Kemudian yang bentuknya larangan mesti harus dia tinggalkan. Bila perkara yang wajib tidak ia kerjakan, maka dia berdosa. Bila larangan ia kerjakan, tidak ia tinggalkan, maka berdosa. Itu yang disebut dengan balik. Maka tiga tanda inilah bila ada pada diri seseorang, baik itu laki atau perempuan, maka sudah dikatakan dia balik. Maka sudah dikatakan dia balik. Jadi balik itu batasan sampainya seseorang kepada batasan dibebankan akan hukum syariat. Yang pertama tandanya. Tanda yang pertama ialah sampainya usianya 15 tahun. Dan di kitab ini disebutkan tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Sempurna seseorang umurnya 15 tahun, baik itu laki ataupun perempuan. Contoh, bila kita punya anak laki atau perempuan umurnya 15 tahun, dihitung setelah dia lahir sampai umurnya pas 15 tahun berarti dia sudah balik. Kalau sudah balik meninggalkan sholat dosa. Kalau sudah balik mengerjakan perkara yang dilarang di dalam hukum syariat, maka dia berdosa. Tapi kalau belum balik tidak berdosa. Contoh misal ada anak yang umurnya belum sampai 15 tahun, kemudian dia tidak sholat, maka tidak berdosa. Karena belum dibebani hukum syariat. Kita punya anak laki atau perempuan usianya belum 15 tahun, berarti dia belum dibebani hukum syariat. Seandainya dia melakukan perkara yang dilarang dalam hukum syariat, maka dia tidak berdosa. Seandainya dia tidak melakukan kewajiban seperti sholat ataupun puasa di bulan Ramadan, maka dia tidak berdosa. Tapi ini satu di antara tiga tanda. Kalau misalnya tanda yang pertama tidak ada, belum tentu tanda yang kedua tidak ada pada dirinya. Artinya kalau komplit tiga-tiganya tidak ada, maka dia tidak dibebankan hukum syariat. Maka kata Rasulullah SAW, rufi'al qalam an salasin, diangkat pena. Maksudnya di sini tidak ditulis dosa tiga orang. Yang pertama, apabila melakukan suatu perbuatan maksiat, maka tidak ditulis dosa. Siapa dia? Kata Rasulullah SAW, yang pertama an-naim hatta yastayqil, orang yang tidur. Orang yang tidur, misalnya berbohong, ngigau, dia berkata dengan perkataan yang bohong, atau menghibah, atau melakukan perkara yang lain. Misal kalau memang ada orang tidur kemudian dia mencuri, tapi mungkin tidak itu tergambar. Tidur mencuri, mungkin susah gitu. Tidur melakukan perkara kriminal, ambilnya parang misalnya, catukannya ke kawannya, luka, rufi'al qalam hatta yastayqid, maka tidak dikatakan itu berdosa sampai dia terbangun. Bila sudah bangun sadar, baru dicatat dosa. Artinya perkara yang ia lakukan di saat dia tidur itu tidak ditulis dosa, walaupun dia bermaksiat, karena dia tidak sadar pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dicatat dosa juga. Siapa ia? Yang kedua, wa'anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mimpi basah. Ihtilam itu al-ibna, khurujul mani, keluar air mani. Itu nanti masuk ke tanda balik yang kedua. Nah, tanda balik yang kedua apa? Al-ihtilam.
Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Mimpi basah aja kita. Jadi yang pertama tadi umur 15 tahun. Kemudian yang kedua mimpi basah aja kita. Mimpi basah itu paham maksudnya khurujul mani. Yang dimaksud mimpi basah itu keluar air mani. Walaupun tidak mimpi tapi keluar air mani, berarti dia sudah balik. Jadi tidak mesti juga mimpi kemudian kalau mimpi saja tidak keluar air mani juga tidak dikatakan dia balik. Intinya ialah ihtilam ini khurujul mani, keluar air mani. Cuman dengan catatan bagi lelaki ataupun perempuan yang sudah berumur 9 tahun itu batas minimalnya. Kalau misalnya 8 tahun atau 8 tahun setengah belum sampai usia 9 tahun keluar mani misalnya, itu penyakit, itu bukan tanda balik. Jadi tanda balik itu kalau seandainya seseorang keluar air mani baik laki atau perempuan yang usianya sudah sampai 9 tahun. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ini khusus untuk perempuan. Wal haidu lil unsa litis'i sinin. Haid bagi perempuan karena sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau perempuan ini khususnya buat orang tua yang punya anak perempuan. Nah ini anaknya keluar darah, maaf misalnya keluar darah, apakah itu darah haid atau tidak? Maka dikatakan darah haid bila keluarnya itu 9 tahun. Kurang dari 9 tahun bukan darah haid. Cuman ada cumannya. Ini agak disimak sedikit karena masalahnya agak kecil. 9 tahun itu bukan 9 tahun pas. 9 tahun kurang. Berapa hari kurangnya? 9 tahun kurang 16 hari ke bawah.